diantaranya merupakan gadis berusia 5 dan 12 tahun. Serangan itu juga melukai sedikitnya 8 orang. Jumlah korban pun diperkirakan bisa bertambah seiring proses pencarian korban lain oleh petugas di sebuah reruntuhan bangunan di Desa Radushne, sebuah desa di pinggir kota Kriviri. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Akibat serangan itu, seorang warga dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Petugas kebakaran yang terjun ke lokasi menyebut serangan itu membakar kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Dan sejumlah titik api pun telah berhasil dipadamkan. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 rumah bahkan nyaris hancur total. Wakil Wali Kota Lviv, Andriy Moskalenko, mengatakan sedikitnya 34 orang terluka, termasuk 13 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa tim penyelamat masih mencari 2 orang yang diyakini terjebak di bawah reruntuhan di Jalan Paton. Menanggapi serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia merupakan buatan Korea Utara. Rudal balistik itu ditemukan di wilayah Radushne. В Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика. Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menyerang sejumlah wilayah Ukraina. Serangan Rusia ke Ukraina menyasar hingga ke Polandia. Sebuah objek yang diduga rudal milik Rusia dilaporkan meledak di sebuah lahan pertanian warga yang jaraknya tak jauh dari perbatasan Polandia dan Ukraina. Sebuah proyektil tak dikenal jatuh hingga memicu ledakan di sebuah desa di Polandia, sekitar 95 km dari perbatasan Ukraina pada Kamis waktu setempat. Insiden ini berlangsung ketika Rusia melancarkan serangan jarak jauh mematikan ke berbagai wilayah Ukraina. Kementerian Dalam Negeri Polandia menjelaskan, dampak benturan objek yang diduga kuat merupakan rudal Rusia itu meninggalkan kawah selebar kurang lebih 10 meter. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyebut, objek diduga rudal KH-101 Rusia itu jatuh di wilayah Polandia Timur. Lokasi tersebut ditemukan dari laporan warga lokal di Biugoraj yang mendengar suara dentuman keras di antara desa Tarnawa Kolonia dan Biskupice. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja, krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów, nawet więcej głębokości pokazują, że to była poważna bardzo sprawa. Akibat insiden ini, Polandia mengumumkan upaya untuk menambah pasokan sistem rudal Patriot untuk Ukraina. Langkah itu dilakukan agar Kiev dapat menangkis lebih banyak rudal Rusia sehingga amunisi itu tidak terbang sampai ke Polandia. Sementara itu, 3 petugas pemadam kebakaran di Yunani tewas saat berjuang memadamkan kebakaran hutan yang menerjang Pulau Kreta sejak Rabu waktu setempat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat dan mengancam permukiman warga serta kawasan wisata. Sejumlah wisatawan pun harus dievakuasi dan terpaksa bermalam di gedung olahraga. Kebakaran hutan kembali melanda Pulau Kreta, Yunani. Asap pekat membumbung tinggi di sepanjang lembah pegunungan saat angin kencang mempercepat penyebaran kobaran api yang terus mendekati kawasan permukiman serta destinasi wisata populer. 2 petugas pemadam kebakaran tewas terjebak di dalam kendaraan saat melintas di antara 2 titik api di dekat desa Kria Frisi. Sementara 1 petugas pemadam lainnya dilaporkan tewas di wilayah Peloponnes. Ratusan wisatawan dari berbagai negara dan warga lokal terpaksa bermalam di gelanggang olahraga kota Moires, Pulau Kreta setelah dievakuasi dari 9 desa dan kawasan wisata akibat kebakaran hutan yang terus membesar. Petugas Palang Merah Yunani bersama pemerintah setempat menyediakan tempat tidur darurat, makanan, serta bantuan logistik bagi para pengungsi. Beberapa wisatawan mengaku trauma karena harus meninggalkan lokasi dalam waktu singkat saat api membesar. It was frightening, yes. We could see the flames
in the hills above the village. And the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away. So trauma. It's the first time in my life happened. But we are thankful that we are safe now. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran bersama puluhan armada kendaraan dan pesawat pengangkut air masih terus berjuang memadamkan api di Pulau Kreta. Kebakaran ini telah merusak kawasan pertanian, perkebunan zaitun, serta beberapa perumahan warga. Bencana besar tidak selalu menyisakan kisah duka. Di Venezuela misalnya, seekor kura-kura berhasil ditemukan masih hidup setelah terperangkap selama lebih dari 1 bulan di bawah reruntuhan gedung akibat gempa bumi besar. Sementara itu di Spanyol, pusat penampungan hewan dipenuhi puluhan anjing dan kucing yang dievakuasi dari kebakaran hutan terbesar dalam sejarah negara tersebut. Di tengah puing-puing bangunan di kota Katia Lamar, Venezuela, tim penyelamat menemukan seekor kura-kura yang masih hidup setelah terperangkap lebih dari 30 hari. Kura-kura bernama Pascualina itu berhasil ditemukan saat petugas memindahkan reruntuhan bangunan yang ambruk akibat 2 gempa besar yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Setelah memindahkan beberapa balok beton dan material bangunan, salah satu petugas berhasil menjangkau dan mengeluarkan Pascualina dari celah reruntuhan. Menurut pemiliknya, kura-kura tersebut jatuh dari lantai 6 saat gempa terjadi. Setelah dievakuasi, Pascualina akhirnya ditemukan kembali dengan pemiliknya. Sementara itu, pusat penampungan hewan Sikem di Majadahonda, Madrid dipenuhi anjing dan kucing yang dievakuasi dari wilayah Madrid dan Avila yang terdampak kebakaran hutan besar. Pengelola mulai menerima permintaan bantuan sejak Jumat lalu dan langsung dibanjiri permintaan untuk menampung hewan-hewan tersebut. El viernes a recibir llamadas por Lola de Abrazo Animal y ofrecimos nuestras instalaciones para acoger animales hasta completar el aforo que teníamos disponible. Setibanya di penampungan, banyak hewan dalam kondisi sangat lelah dan mengalami stres berat setelah dievakuasi oleh para relawan yang berkoordinasi melalui media sosial dan aplikasi pesan. Y fueron traídos por voluntarios que no eran ni de las propias protectoras, sino que a través de una red de comunicación que se habían montado pues por redes sociales, WhatsApp, habían estado comunicándose para ir a las zonas necesitadas y traer a los animales. Eso, llevaban todo el día, pues eso, nos contaban desde las 12:30, no habían ni comido, de un lado para otro, trayendo los perros. Y bueno, tuvimos la suerte de que todos los perros que han venido muy buenos, algunos más miedosos que otros. Demi menyelamatkan para hewan peliharaan, para relawan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memindahkan hewan-hewan dari wilayah yang terancam api. Pemanfaatan AI di dunia kesehatan mulai mendapat perhatian. Di Singapura, Changi General Hospital menerapkan AI untuk mendukung kinerja dokter dan juga tenaga medis dalam situasi darurat. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup siaran Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Changi General Hospital di Singapura bersama IBM kini mengembangkan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menghadapi insiden korban massal pediatrik. Sistem ini menggabungkan mixed reality, Watson X AI, dan Watson X Orchestrate dalam simulasi penanganan darurat. Selama ini pelatihan umumnya mengandalkan manekin dan simulasi berbasis kertas. Metode tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sulit diperluas, dan tidak selalu mampu memberikan gambaran kinerja tim secara menyeluruh. Dengan AI, tenaga kesehatan menjalani skenario darurat dalam lingkungan mixed reality. Sistem kemudian mencatat jalannya simulasi, termasuk komunikasi antar tim dan respons terhadap perubahan kondisi. Salah satu bagian utamanya adalah AI Assessor. Fitur ini menganalisis komunikasi suara, tindakan penanganan, dan data selama simulasi. Namun penggunaan AI juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran teknologi dalam keputusan medis. But ultimately, the decision making comes from the physician, the doctor or the nurse who is attending to the human patient. So there will be no change in this. We will never reach a stage whereby we allow the decision making to be taken over by AI. Because if that happens, we lose autonomy as human caregivers. And I do not think any of us would actually look forward to that day. We need to be very wise in how we use AI to optimize outcomes.
Teknologi tidak menggantikan pertimbangan medis, melainkan penyedia informasi tambahan agar tenaga kesehatan dapat melihat kelemahan dalam respons mereka sebelum menghadapi situasi nyata. Pada kondisi darurat, perbedaan beberapa menit dapat menentukan hasil. Karena itu, nilai sistem ini tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi pada sejauh mana hal itu benar-benar meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan keselamatan pasien. Roni Satria, Singapura. Ini kan. Nah, ini dalam rangka apa sih kita begini-begini? Kita refreshment. Kemarin kan udah di pantai, ini sekarang di hutan, begitu. Apa sih? Itu warkop. Disapa dulu dong pemirsa di rumah ya. Selamat malam pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Bertemu lagi dengan kita berdua. Jangan suka bohong. Kita nggak cuma berdua. Tuh lihat sudah. Ada kameramen tuh. Kan? Oh, ada dua. Tuh. Ada Bubu tuh. Tuh. Nah itu rame nih, ada camper di belakang tuh, ada Cimel rame tuh di belakang tuh. Iya, Ada Stephen tuh. Itu jangan bohong. Kita nggak suka yang bohong-bohong. Iya tahu maksudnya, tapi kan itu nggak harus disebutin. Maksudnya kita berdua kan acara ini programnya ada kita berdua gitu. Jumpa lagi dengan kita berdua gitu. Ya, tapi kan nggak ketemu dengan orang-orang yang di control room segala macam. Ya tapi kan mereka tim kita. Gimana sih, kan mereka yang bikin skrip. Kamera kalau dimatiin ditinggal gimana? Ini namanya kan opening. Kalau semuanya disebutin itu bukan opening, namanya credit title, Mas. Kamu aja yang opening, Mas. Ya. Kamu aja yang opening, Mas. Oke. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan kita semua di Bercanda. Ada Bubu, ada Kateri, ada Bidibula, ada dua camper, ada Cimel, ada Stephen, ada semua tim kita di sini, tim Bercanda. Berita kocak untuk Anda. Gitu. Baiklah pemirsa semua, kami semua akan membawakan semua berita untuk semua orang yang akan dibawakan oleh semua orang. Kamu dong, itu kan gak ikut baca berita orang-orang. Ini mau nih Bang camper sini, mau kan baca berita di sini? Bang, sini Bang. Nggak usah kan kita hostnya. Oh yaudah kalau gitu. Oke. Udah langsung bacain aja perakiran cuaca, Mas. Biar saya kembali lagi bersama saya Indra M. Jegel. M-nya apa? Manis. Selamat pagi, siang maupun malam untuk Indonesia Raya Merdeka. Saya akan membacakan perakiran cuaca dari daerah desa-desa maupun kampung-kampung yang tentunya tidak begitu akurat, tapi mudah-mudahan dan insya Allah lucu. Nah, Mas Indra, maksudnya tolong dong, jangan ada berita yang mengganggu kesehatan saya ya, tolong. Karena tadi dari opening sudah mulai mengganggu tuh. Iya. Tolong ya. Ya. Asuransi saya ini udah mencapai limitnya gara-gara siaran dengan Anda nih, tolong. Mas pakai asuransi apa? Nih, saya kebetulan bukan jadi ditawarin asuransi. Oke. Aman. Nanti saya buatin ke teman-teman yang di rumah tuh, saya buatin donasi untuk kolesterol Boris. Berita pertama datang dari DKI Jakarta. Hampir satu pekan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Jakarta. Disebut air hujan karena air yang turun dari atas ke bawah. Sedangkan air yang dari bawah ke atas disebut air mancur. Bodoh amat. Lagi-lagi berita tidak berfaedah dilaksanakan oleh rekan saya si Indra M. Jegel ini. Air turun ke bawah kek, naik ke atas kek, ke samping kek. Saya nggak pikirin. Saya cuma mau sehat secara fisik maupun mental. Sabar. Lagi sakit dia nih. Mudah-mudahan kita doain semoga cepat sembuh ya. Karena dia hujan-hujanan terus. Sembuh ya. Tolong. Tolong mau kemana sih? Tolong kemana? Oh, kamu. Ditunjuk lagi saya. Berita selanjutnya. Oke, selanjutnya ya. Berita selanjutnya datang dari kota wisata Denpasar, Bali. Yang benar nih, yang benar ya. Ya. Akhir-akhir ini hujan deras juga mengguyur kota Denpasar. Cuaca sangat ekstrim sekali sampai wahana di Trans Studio Bali ikut-ikutan ekstrim seperti bumerang, coaster, bed slider dan iFly. Mas Indra, Mas Boris, kita kan lagi bacain perakiraan cuaca. Ya. Bukan jalan-jalan ke Trans Studio. Ngapain Trans Studio Bali pakai dibahas segala? Tadi kita nggak boleh jalan-jalan. Cuaca ekstrim ya cuaca ekstrim, bukan permainan ekstrim yang ada di Trans Studio Bali dong. Tapi kita boleh jalan-jalan nggak? Boleh.
jalan-jalan, tapi nanti kelarin dulu berita perakiraan cuaca. Oh, ya udah. Berarti kita cuaca dulu, baru nanti kita jalan-jalan ya. Iya. Kan saya udah beres tadi tuh Jakarta diguyur hujan. Ya, Bali diguyur hujan, cuacanya ekstrim. Cuaca ekstrim. Udah beres. Sekarang kita jalan-jalan. Yuk. Cabut yuk. Nanti bukan. Ini orang ya bener-bener. Katanya ngajak Belum jalan-jalan. beres. Ini masih ada pertanggungjawaban moral kepada pemirsa di rumah. Oh, masih ada kota selanjutnya. Masih ada kota lainnya. Masih yang bener. Sorry. Kota tua. Ya, ketipu. Kota tua. Awalnya aku mau bilang kota Jogja, tapi aku bilang kota tua. Kocak emang saya. Oke, kita lanjutin ke Jogja. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai bulan ke bulan, pesanan jaket, dompet, dan ikat pinggang kulit di kota Garut meningkat drastis sehingga membuat domba-domba di daerah Jogja semakin sedikit. Korelasinya ataupun kaitannya tuh apa? Ya. Hah? Yang pertama, apa kaitannya orang Garut dengan orang Jogja, dompet di Garut dengan domba di Jogja? Ya, sabar dulu ya. Sabar dulu Mas Boris, tenang dulu. Mas Boris nanya, apa kaitannya? Saya itu belum selesai bacanya, Mas. Ya. Sok baca lagi. Dagang jaket, dompet, dan ikat pinggang mengeluh kepanasan. Berarti di Jogja panas. Ya iya. Kaitannya apa sama domba-domba? Kan belum beres tadi saya baca. Di mana cuacanya? Itu. Tadi kepanasan. Sungguh-sungguh sangat-sangat tidak bermutu. Saya sudah cukup bosan dengan situasi yang seperti ini, Mas Indra Gunawan. Sabar. Kita ke kota selanjutnya ya. Oke? Aman ya? Berita cuaca selanjutnya datang dari Malang. Tunggu bentar. Oke. Sebelum Anda bacain, saya udah tahu nih arahnya mau kemana. Apa coba? Bakso Malang kan? Bakso Malang? Laporan cuaca kok ngomongin bakso Malang? Aneh banget. Jadi orang kok ngomongin bakso. Dengerin dulu, baru komentar. Oke, saya dengerin. Saya jabanin, saya dengerin nih sekarang. Ayo Malang, kenapa? Cuaca di Malang sangatlah lembek berawan, seperti tape yang dijual di pasar Malang. Tuh kan, nggak ada baksonya kan? Aduh, gimana sih Mas? Masa ada cuaca lembek berawan tuh kayak gimana? Seperti tape. Saya tuh punya rekan kerja tuh harusnya mengerti konsep saya. Ya ampun baca Mas. Cuaca gitu loh. Ya saya sih denger-dengar, cuma saya kan bingung ini kalau ada awan kayak tape. Aku tape. Aduh, tape deh. Aduh, tape deh. Ya. Oke, sudah? Lanjutin, aku tape. Nah, iya. Dari Malang kita beralih ke Surabaya. Sangat mencengangkan dan di luar nurul bahwa ternyata jarak dari Malang ke Surabaya hanyalah 1 jam jika mengendarai motor. Ini apa lagi ini? Apa lagi ini? Maksudnya apa ini? Hah? Ini info. Terus cuacanya di mana? Kita bedah ya satu-satu ya. Dari Malang ke Surabaya sejam. Kalau naik motor. Udah. Cuacanya di mana? Gak ada. Terus? Ya kan mungkin ada orang yang nggak tahu berapa. Kayak misalnya bapak ibuku di Binjai nggak tahu mereka jarak dari mana. Yang penting informasinya sampai. Gitu. Udah Mas, kau tahu nggak dari Malang ke Surabaya berapa jam? Nggak tahu. Nah itu sejam. Ya udah, tutup aja udah. Tutup. Hah? Saya mau masuk ke rumah sakit lagi aja Mas. Mas, mau ke rumah sakit lagi nih? Tutup. Ke Trans Studio Bali-nya? Nggak jadi. Saya mau ke Malang beli dompet kulit. Lah itu mah Garut. Di Garut saya beli tape lembek berawan. Lah itu mah di Malang lah. Aneh. Udahlah kalau begitu demikian perkiraan cuaca yang tidak ada cuacanya dan yang penting lucu. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Sebesar-besarnya saya hanyalah manusia biasa, bukan manusia luar biasa, apalagi manusia luar angkasa. Ini kita lanjut ke membacakan berita-berita selanjutnya ya. Ya, kuy kita berubah ya. Oke. Boris, ganti baju kita, baca berita. Lah, malah ke. Ya ampun, wah, ambulan. Sakit dia tuh. Udah cukup bikin keselnya. Biarpun tadi kita berlatar lagi di hutan-hutan. Iya, bisa bawa ini aku, apa namanya? Banyak nyamuk ternyata ya. Nah, ya udah lanjut aja itu, penonton udah nungguin itu tuh. Udah nungguin kan? Nah, kan iya tuh udah nungguin tuh. Ya udah diam, kan mau baca ini. Iya. Coba mana suaranya? Nah, iya ada berisi. Ayo dong gitu tuh di rumah tuh. Pak, Bapak bangkit, Pak. Tidur malah. Nah, iya. Diam. Mana tuh?
Katanya ada kumpulan-kumpulan video tentang pengendara motor. Kejadian tak terduga, ada seorang wanita menunjukkan keahliannya di dalam berkendara. Kita lihat videonya. Minggu sore enak kali ya jalan-jalan. Muterin motor dulu kali ya. 1, 2, 3. Ya Allah, dia. Kenapa dia? Ukti, ada apa gerangan Ukti? Kami turut berduka untuk pagernya ya. Mungkin ada yang ketinggalan di dalam rumah, mau ngambil. Cuman nggak nyangka secepat itu motornya. Tapi tadi aku udah mulai deg-degan dari yang suara-suara. Kira itu tadi bakal ke pohon. Oh. Karena udah nganan kan. Iya betul. Ke pohon, pohon nih gitu. Iya. Taunya lah kok pagar. Naik bahkan ini. Ini motornya begini. Akhirnya jadi main sirkus dia sekarang. Jadi ganti bang. Iya. Atau mungkin juga sebelumnya memang orang tuanya udah mau ganti pagar, cuman masih nanggung. Jadi di all in sama si kakak tadi. Betul, kan akhirnya cuma nggak ganti pagar kan? Ganti motor juga kan itu. Iya, jadi nggak gitu ya, aduh. Tapi jujur ini nih bahayanya nih kalau misalnya naik sepeda motor metik tapi belum lihai. Iya. Mbaknya tuh terlihat panik. Jadi mbaknya kan harusnya bawa tikar sama rantang. Buat apa? Panik. Piknik. Mas, nggak gitu ya? Oke, video berikutnya kita akan main tebak-tebakan dulu. Ya, motor apa yang enak? Kok kamu udah kecelakaan terus sekarang mau tebak-tebakan? Motor apa yang enak? Nggak tahu. Motor sambil makan. Hah? Mas, ini arahnya mau kemana sih? Motor sambil makan enak gak? Motor sambil makan tuh gimana ya, naik sih? motor sambil makan. Motor apa yang punya jenis kelamin? Motor jenis kelamin? Nggak ada dong motor. Ada dong. Apa? Motor olah. Oh, motornya si Ola. Ya, betul. Motor Ola. Berarti boleh dong motor Budi. Boleh. Motor Bambang. Boleh, punya motor nggak? Punya. Motor Boris. Sabar. Kita lihat aja videonya ya. Mantap bener dah nih ikan sepat. Makan dulu kali ya aneh. Kepada Mbak, siapa namanya? Mbak Sri lah ya kita bilang ya. Mbak Sri, sesibuk apa sih Mbak? Kok kayaknya nggak sempet banget makan gitu. Nggak sempet banget makan Mbak. Sampai nenteng piring tuh apa sih? Apa sih masalahmu? Nenteng piring nggak bawa helm tuh gimana sih ceritanya? Helm nggak dibawa tapi piring sama nasi dibawa. Tapi ya, itu tuh seru hanya ketika berangkat. Pas pulang nasinya udah habis, itu jadi nggak seru. Jadi ngeribetin. Iya sih betul. Apa sih bawa-bawa beginian gitu? Karena ada isinya aja gitu. bisa ada kegiatan ya kan? Iya, kosong nggak tahu. Terus makan, ya ampun. Iya maksudnya siapa sih? Mbaknya siapa sih? Sibuk banget kayaknya Mbak ya. Cipung juga disuapinnya di rumah. Iya sih. Mbak ada Jatuhnya kayak bocah Mbak. Makan di bawah raun-raun dulu. Kirain dia tuh mau nyuapin depannya, taunya makan sendiri. Tadi gue kira, mau nyuapin di depannya kali biar romantis, biar gitu. Romantis nggak ada, yang ada debu. Udah Mas, jangan kemana-mana Mas, tetap Mas, ayo Mas, ayo. Saya nggak kemana-mana. Ada yang duluan. Ya udah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bercanda. Berita kocak untuk Anda. Kembali. Saya Mas. Ya udah silakan. Saya aja Mas. Ya udah oke, lanjut. Kan tadi Mas yang closing. Ya udah. Ya udah ngomong kalau gitu ngomong dari sebelum kamera nyala, ngomong janjian gitu. Profesional loh, kan nanti bisa diedit. Oh ya udah. Oke. Kalau gitu. Selamat datang di Bercanda. Ngomong Mas, berita kocak untuk Anda. Kan gitu sebelumnya juga tadi pas closing kan gitu. Ya udah. Aku ya. Ya udah. Selamat datang kembali pemirsa di Bercanda. Berita kocak untuk Anda. Nah, pemirsa sekarang kita akan melanjutkan berita-berita yang akan dibawakan lagi oleh rekan saya. Iya, tapi tunggu dulu. Sebelum itu, Riz, aku lagi punya teknologi baru. Apalagi sih ini teknologi? Teknologi ini, baca berita aja nggak bener. Ini kayak di film-film Avenger. Gitu, ala-ala di kayak Tony Stark gitu. Iya. Diangkat terus digeser gitu. Ya, kan beritanya ini. Nggak, tapi kalau mau gimmick kayak gitu, mending langsung Mas. Tadi sebelum pas kita kombrek bilang pas iklan. Nggak tahu dia. Aku beneran ada teknologinya. Lah, nih lihat ya.
Bentar ya. Yang gini-gini nih. Yang gini-gini nih. Yang gini-gini nih yang bikin syutingan lama nih. Belum begitu aja. Mas, tadi beritanya wanita tidak yang panik saldo salah ini. Ini udah Mas. Episode wah. Pemirsa, ini nggak ada di skrip loh pemirsa. Tenang pemirsa. Ini saya punya ini teknologi, tenang. Mana? Minggu sore enak kali ya jalan-jalan. Muterin motor dulu kali ya. 1, Ini kan udah. Itu kan udah tadi. Iya betul, tadi udah. Inilah sosok mau high tech tapi udah berjalan ternyata teknologi saya. Udah yang biasa aja lah ya, berarti ya. Ya udah baca kayak biasa. Dari tadi. Tinggal baca aja simple sesuai yang udah gitu. Teknologi, kita harus ikut perkembangan zaman. Sebuah fakta mengejutkan bahwa wanita tidak bisa dikasari baik dengan kekerasan ucapan maupun kekerasan fisik. Emang tadi lu mau ngomong apa? sana. Oh maaf ya. Harusnya ngomongnya gimana? Bagus sayang. Oh iya sayang. Nah lo, emang cewek tuh gak bisa dikasarin tau bun. Di video kelihatan si anak lagi ngambek tuh gara-gara ibunya salah ngomong ke dia. Mau ngomong apa? sana. Si dedek kecil ngerasa ibunya ngomong dengan nada ketus. Dia maunya ibu ngomong dengan kata-kata sayang. Harusnya ngomongnya gimana? Bagus sayang. Oh iya sayang. Bisa sayang ya? Aduh, lucu banget ya si dedek. Ada-ada aja kelakuannya. Aduh. Karena mamanya salah, nggak ada kata sayangnya dia merajuk. Merajuk tuh apa ya bahasa Indonesia? Pundung. Ngambek. Merajuk ke pundung harusnya. Iya. Ngambek. Tapi itu bisa lihat foto ibunya nggak sih? Kenapa emang? Nggak ada, kayaknya video ibunya. Kenapa fokusnya ke ibunya, anaknya aja? Ya kan pengen lihat juga dong, anaknya cewek itu mirip sama siapa, ibunya, mamanya, atau ke bapaknya, gitu loh. Nah, pengen lihat. Dari suara-suara merdunya kan kayaknya mamanya tuh sayang banget sama anaknya. Sayang banget apa? Dari suaranya kelihatan cakep gitu maksudnya. Mamanya sayang banget sama anaknya. Karena cakep. Iya, suaranya cakep, jadi pengen lihat. Pengen lihat ibunya. Tolong ya. Kalau yang punya video ini ibunya tadi si anak itu lagi lihat, tolong dong. Mentang-mentang. Enggak ke sana arahnya, Mas. Mas. Fokus sama adiknya tadi, Mas. Oke, ya. Dia bilang tadi gini, pipislah sayang. Yang pertama tadi, pipislah sana. Gitu marah dia. Pipislah sana, pipislah sayang. Gitu. Berarti cenderung ke Sumatera Utara kayaknya nih ya? Kayaknya ya, karena ada mama kan. Iya, mama dan pipislah sana gitu. Kau kan juga punya cewek kan? Kau juga? Iya, jangan marah. Itu kenapa marah sih nanya? Dong, kan Sumatera tadi lagi Sumatera. Gimana sih cara menghadapi anak cewek? Kalau kau Riz, anakku ngambek. Lagi ngambek. Nah, kalau lagi ngambek, aku biarin nangis sampai beres nangisnya, habis itu baru dipeluk. Oke. Iya, udah ya. Tadi maunya apa? Iya, bentar, sabar, tunggu dulu. Butuh proses. Nggak langsung dapet. Iya, gitu tapi nangisnya nggak langsung dihentikan dengan nggak boleh nangis. Iya. Biarin aja dulu nangis. Gitu. Secara teori kalau itu di rumah kejadiannya. Kalau di mall, kalau lagi di tempat ibadah, kalau lagi di rumah sakit, ya. Jadi nangis. Iya. Diam. Malu. Ada bapak satpam itu. Bapak satpam. Enggak, dia kadang-kadang suka pinter, pura-pura berhenti. Iya. Gitu lagi. Kadang-kadang suka pinter dia begitu. Tapi kalau anakku sekarang kan usianya mau 5 tahun ya. Itu kemarin baru minta beli mainan, ngambeknya parah. Dia kan mau beli mainan, Frozen gitu, action figure gitu. Mahal. Aku nggak jadi, nggak nanti ya nak. Ya udah katanya kalau misalnya Nani nggak dibeliin ini, Nani ngekos katanya. Tapi sekarang anakku ngekos ini sekarang. Bener-bener tetap nggak dibeliin. Nggak dibeliin. Mas, ada terus loh kerjaannya loh. Itu tujuannya bukan karena duitnya.
Oh, jadi itu biar dia belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu tidak bisa langsung dapat. Makanya dia ngekos. Ngekos dia sekarang. Sekarang kerja juga kalau nggak salah. Lagi ngelamar di Trans TV ini. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di Bercanda ya. Berita kocak untuk Anda. Selamat datang kembali di Bercanda, berita kocak untuk Anda. Wait, bos. Ini kenapa? Kok tiba-tiba begini sendiri kamu? Kabarin dong. Ya ngomong dong kalau lagi Instagram. Ngomong. Bapaknya tadi dari mana? Dari stasiun. Bukan, saya bukan Haji Bolot. Ya lagian ngomong. Lihat Instagram tuh sekarang habitnya harus diem dan senyum-senyum. Kenapa? Nicholas Saputra aja live Instagram diem, yang nonton puluhan ribu. Aku nama Nicholas Saputra, sama-sama Mani. Kalau aku kan nggak apa-apa, makanya mau live lagi nggak? Nicholas Saputra live diem doang, senyum-senyum. 10.000 apa berapa puluh ribu yang nonton? Iya, kalau Nicholas Saputra, kalau kau tuh kesannya kayak lagi gangguan sinyal. Emang delay, di situ masih muter-muter gitu di Instagramnya. Tapi kan sama-sama manis. Ampun, baiklah pemirsa kalau begitu. Aduh, emang dasar kalau udah seorang Nicholas Saputra mah diam aja juga jadi trending. Baru-baru ini Nicholas Saputra melakukan live perdananya di sosial media miliknya. Bukannya berinteraksi, dia cuma diem aja sambil main gadget nih guys. Tapi yang nonton ya tetap 10.000. Hahaha. The power of Nicholas Saputra ya guys. Diem aja 10.000. Apalagi ngomong. Aduh. Tahu gak kenapa dia diam? Karena Sariawan maka dia diem. Atau bisa jadi kalau dia ngomong bisa naik penontonnya, atau kalau dia ngomong penontonnya malah hilang. Karena sekali ini kalau Saputra ngomong dia gini soalnya. Habis nalan helium, kebanyakan gitu ya. Kalau di kehidupan nyata, berarti dia kalau duduk di teras diem, ada 10.000 orang gitu. Iya sih. Iya dong, sama dong logikanya. Ya kan? Enggak gitu dong. Nih, gara-gara itu tuh netizen juga banyak berkomentar. Kita lihat ya komentar netizen ya. Gue live 30 menit kagak ada yang nonton. Sekalinya masuk satu orang nyolot. Ngapain lu live? Gabut ya lu ya? Iya bener lagi ya. Kadang-kadang kalau gak ada yang nonton sih begitu. Iya bener. Gitu. Ngapain lah sih live? Orang gak ada yang nonton satu doang. Mungkin buat Babang Nicholas Saputra mungkin bisa bantu-bantu mungkin pedagang-pedagang di Tanah Abang. Untuk jualan live online. Oh iya. Ya kan, gitu dibantu dia yang live terus wah belinya di sini gitu bantuin jualan. Gak usah kan dia live. Dia datang ke Tanah Abang rame pasti. Rame ngapain? Rame datang lah. Gak beli tapi minta foto sama dia. Ya nggak ngaruh dong. Duh gak nahan. Pas senyum terakhir itu loh langsung guling-guling tuh. Ya coba senyumnya gimana? Gimana? Rangga. Lagi ada-ada aja masnya. Ini outfitnya namanya outfit apa tadi? Outfit Prince. Prince itu berarti pangeran. Nah, kenapa harus pangeran dari sekian banyak outfit? Karena kan ini apa namanya temanya fairy tale. Oh, fairy tale gitu. Dongeng. Wayang itu wayang. Angkatan tua. Biar kompak. Kok aku gantiin baju ini lagi mau? Kau ku gantiin, jadi aku bisa nih nggak usah pakai ganti ke ruang wardrobe. Gampang. Gimana caranya? Ya ampun. Mas, udah satu mas anaknya mas. Kau berdiri. Kau aku bacain mantra, kau pasti nanti langsung jadi berubah. Dari Jawa, nacin. Dari Jawa, nacin. Awa. Dibantu ya. Ya. Ben salah, ben jadi apa? Prok. Ha, ya. Loh,
Kok jadi bajak laut sih ini gimana ya? Ya kan baju ini. Boleh matanya santai aja kan. Nah, tuh. Kenapa jadi bajak laut? Iya, kan margamu apa? Manulang. Manulang. Ya kan? Sukunya apa? Batak. Yaudah. Batak laut. Bajak dong. Kan maksudnya fairy tale tuh banyak. Enggak. Ada yang pangeran-pangeran atau ada apa gitu. Karena kau cocok. Kau tuh suka merusak kapal-kapal gitu. Ini yang mogok yang mana nih? Saya mau derek nih. Bukan derek. Ini kenapa kita pakai baju ini? Karena ada berita bahwa kemarin Ashanti ulang tahun ke-40 digelar begitu mewah di sebuah hotel dengan mengusung tema Fairy. Jadi kita ini sesuai. Karena kan aku juga ulang tahun bulan ini kemarin, November. Gitu. Jadi aku juga ikut merayakan. Tuh, backgroundnya kita udah beda tuh. Mana sih beritanya? Aku pengen lihat dong. Nah, kita lihat beritanya. Ini dia. Wah, mewah banget nih pesta ulang tahunnya Bunda Ashanti yang ke-40. Bertemakan ala-ala pendidik negeri dongeng, tamu undangan yang hadir berlomba mengenakan kostum terbaiknya loh. Gimana enggak guys, hadiah untuk best kostum pada acara itu ada diamondnya loh. Wah, sehat terus ya Bunda Ashanti. Ada itu tamu yang datang semuanya menggunakan tema dengan fairy. Mana foto-fotonya mana? Ada. Jadi yang datang itu udah ada foto-fotonya mereka menggunakan kostum negeri dongeng. Mana? Saya pengen lihat. Nih lihat tuh. Tuh. Ya ampun lu namanya. Aduh. Tutup mata. Kenapa itu bajunya bagus tuh? Tinkerbell. Jadi dia jadi Tinkerbell. Jadi dia berpikir kalau berpikir ngebel. Bel. Pemikir yang selalu membawa bel kemana. Saya katrol ya. Saya katrol dari dagunya nih nggak asal. Tapi benar ini keren ya mas. Cakep banget nih namanya. Ini hitungannya sebenarnya sederhana tapi mewah dipakai di orang yang tepat tuh mewah. Because itu Luna Maya bro. Iya sih ya. Jadi sedikit aja touchnya ini udah langsung. Udah mewah. Itu Lunmai. Nah dan yang menang waktu itu jadi best dress itu Luna Maya. Lunmai. Gokil. Kakak Luna Maya memenangkan best dress. Selamat Kakak Luna Maya. Kamu di mana-mana aja menang, kamu juara memang. Ada lagi ya selain Luna Maya? Ada. Siapa lagi? Ini ada. Tuh. Ini temanya bandara. Itu ada sayap-sayapnya. Enggak, Mas. Ini siapa ya? Karakter siapa ya, guys? Nia Ramadhani ini lagi menjadi peri-peri gitu kali ya. Iya, peri-peri Victoria's Secret. Emang cakep banget sih, bajunya juga bagus, mewah begitu. Kenapa jadi pantas ya dia pakai sayap-sayap gitu ya? Bener. Kayaknya dia kalau ke mall pakai gitu kita juga fine-fine aja. Kayaknya nggak ganggu di mata soalnya. Tapi ganggu sebelahnya kalau makan. Ini kan sayapnya ke sebelah. Ya, pokoknya jadi best dress Nia Ramadhani. Jadi best dress. Kakak Nia Ramadhani selamat best dress. Nah, ini adalah 2 orang yang menang best dress dan kelihatan bahwa mereka itu niat dengan konsepnya sesuai sama temanya. Bener. Gitu. Banyak juga yang datang-datang kayak pakai baju kaos. Oh, enggak niat itu karakter di negeri apa karakter? Warga biasa. Oh, warga satu, warga 2 ya. Iya. Oke, kita akan bacain komentar netizen ngerayain ada apa guys? Apa? Enggak ya. Kenapa? Cut dulu aja. Iya, cut dulu. Ada apa sih? Cut dulu aja guys. Cut dulu. Kenapa? Ada yang bisa dibantu Bapak? Cut dulu. Oke, ada yang bisa dibantu Bapak? Gunawan itu kan sekarang lagi ada polisi, katanya beberapa tayangan hari yang lalu itu ada yang menyinggung, jadi ada yang laporan gitu. Maksudnya sekarang sementara udah dijemput di lobi gitu. Ya tapi kan kita hanya ada laporan beberapa yang menyinggung apa? Pokoknya beberapa tayangan hari yang lalu itu ada yang menyinggung pemirsa, jadi pemirsa yang melaporkan. Oh gitu. Jadi sekarang itu sama yang lapor sama polisinya udah di lobi gitu. Kalau bahasa apa? Nggak tahu. Di acara bercanda. Ya saya kurang tahu mas masalahnya. Saya kan hanya itu aja. Atau yang penting ikut dulu aja. Mbak, boleh nggak kita tidak dulu datang aja ke sini lah daripada jegelnya yang keluar. Lah kan itu prosesnya mah dari sini. Cimel gimana sih? Enggak, maksud. Atau mungkin mereka aja suruh ke sini lah.
nanti masuk. Iya, maksudnya aku ngomong apa, Cimel, maksudnya? Apa itu dari Lah, Cimel, polisinya yang jelasin ini aja. ini dong kamu jadi. Maksudnya kan aku harus tahu dulu kan. Iya. Tahu dulu maksudnya sih. Karena kan tiba-tiba juga kan di sini tuh tiba-tiba kan. Kita juga nggak tahu mau syuting kan. Enggak, maksudnya suruh nunggu di lobby apa kesini biar enak gitu loh. Jadi kalaupun mau ada apa-apa heboh-heboh di dalam sini gitu, nggak di luar. Ada yang pakai seragam tadi yang di lobby, ya. Nggak enak dong, ini moodnya gimana nih? Suruh masuk. Ini Mbak Tere ini orangnya. Mana orangnya? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Tahu polisinya? Tahu. Ya pucat lah. Siapa nih? Bibirku ungu coba. Lemas aku lemas. Iya Bu, baik Bu. Nanti akan ada anggota yang datang ke rumah Ibu. Iya Bu, terima kasih atas laporannya. Terima kasih. Pak Bray. Siap. Iya. Saya minta tolong BAP orang ini. Dan kalian berdua pasti sudah tahu apa yang kalian berdua harus lakukan ya? Siap Dan. Ya, kalian sudah tahu kasusnya apa? Belum Dan. Ya, kasus narkoba. Narkoba. Siap Dan. Oke, langsung aja, saya tinggal dulu sebentar ya. Siap Dan. Duduk. Kamu pengedar? Ngaku. Pengedar apa? Dengerin saya. Mau lagi? Dengerin saya. Berapa juta orang dalam sehari dia meninggal karena narkoba? Kamu pengedar kan? Ngaku. Bukan pengedar apa? Oh, ini. Gua rapetin nih bibirnya nanti. Udah ngaku aja kalau kamu yang ngedarin narkoba. Dapat dari mana itu narkoba? Sumbernya dari mana? Dari mana? Pak Bray, ada apa ini? Ini komandan dia nggak mau ngaku kalau dia pengedar narkoba. Saya menyuruh Bapak itu semuanya untuk BAP orang ini karena dia adalah saksi dari kasus narkoba itu. Pelakunya belum kita ketemukan. Gimana sih? Pengen hidup mewah, harus cari kerja. Bro and Bray. Dengerin ya, saya tidak mau ada kejadian seperti kemarin lagi. Iya, Pak. Kalian tidak tahu kalau itu maling bisa masuk. Pak RT, maaf. Kok basah begitu sih Pak RT? Bajunya? Ini saya tadi benerin pompa. Oh. Pompa air rumah saya rusak. Akhirnya pompanya bener? Kagak. Panggil dong Kang Servis Pak RT. Kan ada dana RT. Udah, nggak usah yang ngajarin saya. Udah saya telepon tadi. Ingat nih, ya, perhatikan penampilan orang yang mau masuk. Kira-kira kalau mencurigakan, tahan, periksa. Lagi rawan. Ya? Iya Pak RT. Saya mau pulang dulu. Jaga pintu gerbang baik-baik. Siap Pak RT. Ingat. Ya udah. Jangan surat tanah lagi lo. Enggak lu. Lama itu. Lu kalau depan Pak RT bisa nggak sih jangan cari muka? Karena muka gue belum ketemu, makanya gue cari. Jangan begitu, teman suka ngancur-ngancurin. Sekarang ini kudu patut curiga. Kita nggak boleh baik sama orang yang lewat sini, ya kan? Pokoknya kalau muka yang seram kita curigain. Iya. Muka jelek kita curigain. Apalagi bajunya agak lusuh. Itu harus kita ketok-ketok. Jangan sampai salah. Numpang lewat Pak. Ada urusan gua. Sini. Boleh saya masuk Pak ya? Kalau kayak gini, lu lihat penampilan, udah pasti nih kita harus curigain. Udah lama nggak lapor orang. Saya masuk. Ini nih nyodok. Gua harus tegas nih. Ya tegas-tegas perut orang sakit dong bro. Pakai bola biliar. Ada biliar? Aduh, maksud lu nih nyodok gua kayak bola biliar. Ada apa? Saya mau ke rumah nomor 28 Pak. Panggilan biasa. 28? 28 siapa ya? Kan belum jadi, masih pondasi. Justru itu saya ditelepon tadi Pak. Boleh saya periksa? Boleh Pak. Sebentar. Saya masuk ya Pak ya? Oh, jangan. Aduh, Aduh. Dibilangin jangan.
Wah. Patut curigain. Wah, Jangan-jangan maling. Buktinya dia bawa penggorengan. Saya boleh masuk ya, Pak? Maaf, ada tujuan apa Anda ke sini? Ini Pak, saya dapat panggilan Pak, disuruh. Ama? Tujuannya apa? Mau lagi? Hah? Pak, Di kamu siapa suruh masuk? saya ada panggilan Pak. Panggilan dari siapa? Aduh Bapak, siapa? Selamat malam, Bapak-bapak. Wes, selamat malam. Boleh saya masuk? Oh, boleh. Kamu awas. Iya. Hati-hati ya. Mari. Pak, Pak, apa? Itu Mas itu boleh masuk Pak. Masa saya kagak sih? Bisa. Kamu pernah punya cermin nggak di rumah? Hah? Kalau dia enak dilihat. Kita suruh masuk juga enak kalau situ. Situ lihat musang bulan. Pergi. Kita pergi. Sebelum saya teriakin mendingan pergi. Pergi. Pak, saya ada hubungan penting Pak. Pergi nggak? Penting apaan? Permisi. Oh iya. Hai, saya mau lewat. Oh iya. Lah, lembur ya? Lembur di kantor. Ada jaga kesehatan, minum vitamin ya. Siap. Oke. Masuk malam. Masuk malam. Oh. Permisi. Iya. Ganti nih Pak ya, saya masuk ya Pak. Siapa suruh masuk? Itu Mas. Mas itu udah boleh keluar. Nggak boleh kamu. Siapa suruh? Kabar deh. Hah? Lihat orang yang lewat sini barusan. Ini Pak RT kenapa sih? Hah? Saya ngejar-ngejar orang itu tadi sampai saya puyeng nih. Yang mana? Yang tadi ganteng. Oh itu ponakan ya? Ponakan Pak RT? Udah saya persilakan pergi. Saya nggak kenal. Dia bawa tas kan. Kalian tahu itu maling. Hah? Ada. Aduh, maling. Maling. Itu maling. Ya tapi di ban kaki gue, bro. Ini. Sakit tuh. Begitu. Nah, ini nih. Urusan sakit ntar dulu. Ini maling. Jadi itu maling. Kenapa dia nggak bilang itu maling? Pompa saya mau dibenerin malah dibawa. Saya nungguin tukang servis. Bray, maling tapi sakit, bro. Urusan itu ntar. Yang penting nih. Ini tukang servis pompa kenapa nggak disuruh masuk? Dia mau benerin pompa rumah saya. Dia. Udara dinginnya paling enak lagu Bimbo. Gimana lagu Bimbo? Lagu Embun pagi. Coba. Bulan dan bintang Bisa lu lagu padaku. Lu bisa lagu LP kayak situ. Lu gimana sih, bro? Itu kan lagu pop. Gimana? Itu pop. Itu bimbang. Bimbo nggak begitu lagunya. Ini gimana? Andeci bola. Itu lagu PSP. Norak. Bray. Nah, bro. Daripada lu nganggur begini, mendingan lu patroli deh, muter-muter lu, ya. Tapi kalau patroli sendiri serem juga. Ya lu kan gede. Entar kalau misalnya gua ikut patroli juga, nih ada yang gondol, pos gimana? Oh iya ya. Kita nggak kerja akhirnya. Mending lu yang patroli. Uang keliling nih, bro. Iya, lu yang muter-muter keliling. Ya. Oh, lu lihat yang mencuri. Tapi lu seneng kan lagu tadi? Oh iya. Oh, embun pagi. Iya. Mengapa Dari sini. Kenapa? Lu nyanyi gitu. Jangan deket anjing. Kenapa? Tadi kawinin sangkan. Iya bener juga. Sangkan ngegeriangan. Di patroli deh. Iya. Ya. Muter. Embun pak. Manggil. Enggak, gua nggak manggil. Emang manggil mana? Tadi. Lu nggak bisa bedain ngegonggong sama manggil. Sekarang lo nggak bisa kemana-mana lo ya. Ini malingnya. Apa nih? Udah jebak aku. Maling Pate. Hah? Maling siapa? Bro.
Maksud lu? Sekarang udah aman. Maling udah ketangkep, Pande. Gimana bro? Nah. Udah jangan gebukin, kita serahkan aja ke pihak yang berwajib. Aja. Jangan main hakim sendiri. Bukan main hakim. Nangis lu pakai pura-pura lo ya. Kenapa sih? Ini bukan maling, ini Pak Idan, warga baru di sini. Pak Idan? Pak Idan siapa? Gimana sih bro? Gimana sih bro? Lu Bray harusnya nanya. Bapak maling apa warga gitu? Kata ini kalau yang mencurigakan ngorek-ngorek itu maling. Kalau Bapak Siang, mungkin Pak Idan. Maaf, saya bukannya pengen maling nih. Iya. Ini kunci saya ketinggalan di dalam. Saya nggak tahu. Kuncinya di dalam. Aduh. Iya Pak. Nih saya mau minta maaf nih, mau minta izin. Saya juga minta maaf Pak. Saya mau nanya boleh? Iya boleh Pak Idan. Maksud Pak Idan? Keamanan itu siapa yang bayar sih Pak? Siapa yang gaji? Oh kalau keamanan itu yang bayar tentunya warga dari uang sumbangan warga. Kalau gitu saya mau minta izin buat balas dendam ya Pak ya. Oh boleh. Makasih ya Pak. Iya. Sampah udah banyak. RT baru begitu aja udah ribut. Bray, Apaan? lagi ngapain lo? Ya bersih-bersih lah. Bersih. Emang kenapa? Masa nggak kenyang-kenyang lo? Apa urusannya bersih sama kenyang-kenyang bro? Biasanya kan sampai lu makan. Kata gemusang. Tapi kalau bersih-bersih jangan di sini doang. Ya, ini enggak. masih begitu. Lu buang dong sampahnya. Ya ntar kan gue kumpulin nih gue lagi nunggu tukang sampah. Siapa tahu ada. Ntar gue suruh buang semuanya. Biar bersih. Bener ya? Ya udah. Ya bercanda aja. Bang. Tulan. Ya om. Nih buangin sampah ya. Udah tenang gue bayar. Nih. Der rezeki lo. Seneng kan? Iya om, ya. Udah pokoknya bersihin ya. Iya om, siap. Gue mau dalam dulu. Iya om. Jangan sampai nggak dibersihin. Iya om. Bawa taruh di gerobak. Iya om. Makasih banyak om. Ya. Duit dapat, botol banyak. Si Bray. Baru gua ngomongin gitu aja ngambeknya kayak apaan tahu. Dia acak lagi sampah. Bray. Ya bro. Nih gua. Udah tadi gue panggilin 4 jam baru nongol lo. 4 jam baru nongol. Kenapa lagi? Look at that. Astagfirullahaladzim, tukang sampah. Otaknya ditaruh di mana? Tukang sampah. Jangan suka nyalain orang nih lo. Tukang sampah. What is name ceritanya lo? Lo kan yang ngomong. Lo janji. Katanya lo mau rapiin. Hah? Ya tadi nih ada tukang sampah. Aduh, gue kasih duit. Gue suruh bawa nih. Enggak. Nih. Tuh tukang sampah. Hei. Mas. Tar dulu. Lo kerja yang bener lo. Lihat ini. Sampah lo belum angkut. Hah? Waduh mas. Temen gue udah bayar. Siapa yang udah dibayar mas? Ini sampah udah diambil? Iya. Minta dulu dong. Waduh. Minta lagi. Kurang. Hah? Bray. Kurang udah dibayar. Enggak, tadi gue udah bayar kang sampah. Nah ini tukang sampah. Bukan yang ini. Yang mana? Rambutnya poni agak putih-putih tuh. Rambutnya poni? Ini poni? Lah, mana yang poni mas? Mana yang poni? Ini depan. Bukan poni mas, monyong namanya. Tukang sampah di sini ada berapa orang sih? Saya seorang mas. Bangga lu gitu aja. Udahin nggak nih? Udah beli nggak nih? Iya nggak? Kalian gua ada duit udah habis. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya. Lu perhitungan kenapa sih? 1, 2, 3. Ih, bau banget sampahnya. Dari kemarin lu sok manja lu. Entang disayang sama RT lu.
Sekarang lu cepet. Lu yang ini tugas lu. Iya. Lu tahu tugas gue kan? Iya. Nyuci, makan, numpang. Nah, udah. Sekarang ini tugas lu. Cepet. Jangan pakai itu. Pakai tangan. Iya. Pegang. Pegang sini. Pegang. Pegang. Gue ini. Diaurin. Masukin. Ngapa lu diaurin? Lu. Anget banget ya kalian. Maaf. Udah lo bercanda. Ini ngomong-ngomong, ente nggak pada engeh nih. Kita kayaknya kurang atuh, tongkrongan kita siapa ya? Gue tahu si Bro kan. Oh iya si Bro. Informasi baru si Bro tuh udah ikut ojek online. Yang pakai seragam sama helm itu. Nah itu lagu-lagunya. Tapi itu bisa jadi saingan kita dong. Udah nggak apa-apa. Yang penting nggak mengganggu sewa kita. Nah benar. Itu. Ini nasihatnya agak bener nih. Tapi juga harus dipikirin. Kita nongkrong dari pagi gak ada penumpang urusannya nih. Iya. Aduh. Belum rezeki kita kali. Pakai seragam. So manis lo Bro. Si Bro. Wah. Itu siapa tuh? Si Bro. Gue kirain servis AC. Soalnya pakai seragam dia. Bisa. Itu yang gue bilang pakai seragam. Begitu seragamnya. Wah, berarti dia ngambil penumpang kita tuh. Deh, pokoknya sekarang begini aja kita mufakat. Pokoknya kalau dia bawa penumpang, kita hajar lagi. Nah, kita gebukin. Tapi komit ya. Gue nggak mau lihat tuh si Bro teman gue akrab atau bukan. Ini nama rezeki, nyawa taruhannya. Bener nih. Komit. Ayo. Jangan dulu. Cos dulu kita. Hop. Bensin mah aman-aman aja. Kenapa lu? Tahu nih Bro, tiba-tiba mogok begini. Ini kan full bensin, apa full? Wah. Filter udah bagus. Ini makanya kalau punya motor kudu tahu ilmunya. Jadi lu ngisi bensin sini keserap sama ginian. Lu naruh ginian sih. Jadi begitu keserap semua. Gua males ngobrol sama lu, Bro. Bensin urusan mesin nggak ada hubungannya sama kain-kain ginian. Kali gua kan cuma ngasih solusi doang. Makanya nyari motor yang sehat. Gak ada duit ya? Ya lo tahu sendiri, ngojek di mana-mana susah. Lu mau maju? Ya mau dong. Coba ke sono. Nah, udah maju lo. Oh iya, udah itu. Nih, lama-lama gila sama lo, Bro. Ojek online. Kayak gua. Penghasilan gua sama kan dulunya sama lo. Ya kan? 15.000 sehari, cuman 20.000 sekarang. Ya emang sih kenyataannya gitu, gua sama teman-teman gua udah manasin lagi. Kerja lu nyantai, cuma di rumah doang, terima telepon apa, dapet langsung, tet. Jadi lu nggak perlu mangkal-mangkal. Nih gua baru 14 menit. 14 menit begini nih. Enggak, gua nabung. Apa hubungannya dong emang tadi? Ya lumayan lah penghasilannya. Enggak, lu mau ngasih nasihat tuh pemanasin gua, Bro. Udah gini aja, lu kalau mau maju, lu ikut online. Ntar gua kasih, gua alamatnya ada, tempatnya gitu ya? Ada, lu ikut gua. Ya udah, gua tunggu di rumah, ntar gua terangin ya. Duh, bener nih. Penghasilan kita berkurang nih gara-gara ada ojek online. Iya, mana sewa sepi banget lagi nih. Iya, anak bini mau dikasih makan apaan ini? Pokoknya kalau ada yang ojek yang seragam-seragam tuh udah kita timpe aja. Sikat aja ya? Ya iya. Iya, ngerusak mata pencarian kita ini. Wah, ampun dah. Udah tengah ribu. Pakai seragam deh. Berhenti. Turun lu. Turun. Aduh. Ya gua baru belajar nih. Turun. Enggak pakai lu belajaran. Nih gara-gara lu nih. Hasil kita berkurang. Gua sebet bang. Palanya putus. Palanya hilang. Setan lu. Gue lo hajar lo. Wah, lu bener-bener gak komitmen lu sama omongan lu. Lu tuh gak komitmen. Lu berkhianat sama kita-kita orang. Bener, Dan? Si Bro tuh bener ngajak gue. Bener gimana? Ojek online itu menguntungkan, tau gak? Ojek mah ojek sama aja, penghasilan juga sama aja. Beda. Nih hasil gue cakep. Cakep gimana? Gak percaya. Ceban kemana-mana. Ini jatuhin kita tuh. Coba lu bayangin. Enggak, gue